Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Latifah dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai APBD. Apa sih itu APBD? Nah, APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, APBD memiliki beberapa fungsi seperti fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan juga ada fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi APBD sebagai fungsi otorisasi adalah sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang direncanakan. Jika tidak dianggarkan dalam fungsi APBD, maka sebuah kegiatan tidak memiliki dasar untuk dilaksanakan. Lalu ada fungsi perencanaan, yakni fungsi APBD sebagai fungsi perencanaan yang dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Lalu ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi APBD sebagai pengawasan sebagai pedoman penyelenggaraan anggaran, pendapatan, dan fungsi APBD belanja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan anggaran. Lalu ada fungsi alokasi, yaitu anggaran yang tercantum dalam APBD harus digunakan untuk penyediaan fasilitas publik. Lalu ada fungsi stabilisasi, yaitu fungsi APBD adalah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan ekonomi daerah. Nah, itu adalah fungsi dari APBD. Nah, sumber pendapatan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya, bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus serta pendapatan lainnya yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lainnya. Nah, itu adalah sumber pendapatan daerah. Selanjutnya ada tujuan APBD. Nah, apa sih tujuan APBD itu? Nah, APBD ini bertujuan sebagai gambaran sumber-sumber penerimaan daerah, menentukan prioritas pengeluaran, panduan pengeluaran uang atau belanja, transparansi pengolahan keuangan daerah. Nah, mekanisme penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Lalu yang kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah, pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah ini itu adalah belanja tidak langsung, belanja pegawai tidak langsung, bunga, hibah, subsidi sosial tidak terduga bagi hasil dan bantuan keuangan. Dan juga ada belanja langsung, yaitu pelaksanaan urusan pemerintah daerah, belanja pegawai langsung, barang dan jasa modal. Nah, pengaruh APBD. APBD dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru, memeratakan pendapatan masyarakat, dan mensejahterakan rakyat. Nah, sekian presentasi saya mengenai APBD. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.